Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiarda Aprilia dari kelas 2A NPM 192191001. Nah, kali ini saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Nah, kali ini materinya adalah strategi belajar mengajar gerak. Pengertian belajar gerak itu tidak terlepas dari belajar pada umumnya. Nah, belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Nah, strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi strategi pembelajaran merupakan rencana atau tindakan atau rangkaian kegiatan juga, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Nah, dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam pelajaran pendidikan jasmani, yang dipelajari adalah pola gerak keterampilan tubuh, yang proses pembelajarannya meliputi pengamatan gerak keterampilan tubuh yang benar sesuai dengan anatomi tubuh. Di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani juga gurunya diharapkan bisa mengembangkan keaktivitasannya yang seoptimal mungkin. Jadi guru itu menghidupkan proses pembelajaran agar mendapatkan hasil yang optimal. Namun, guru juga harus mengetahui karakteristik dari siswa yang diajarnya. Nah, menurut Sugianto, di dalam melakukan aktivitas jasmani dan kegiatan fisik, ada dua aspek pokok yang ada di dalamnya. Nah, aspek yang pertama untuk meningkatkan fisik, sedang aspek yang kedua untuk meningkatkan kualitas gerak. Jadi untuk meningkatkan kualitas fisik, kegiatan yang diperlukan mengacu pada prinsip-prinsip latihan fisik. Kegiatan yang diperlukan mengacu pada prinsip-prinsip latihan fisik atau physical trimming. Nah, sedangkan untuk meningkatkan kualitas gerak mengacu pada prinsip-prinsip belajar gerak atau motor learning. Nah, yang dalam strategi belajar mengajar gerak, yang pertama ada pengaturan urutan materi gerak. Materi belajar. Nah, proses belajar ini bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsungnya dalam 3 tahapan atau 3 fase. Nah, 3 fase ini ada menurut Fitz and Foster. Yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini, pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari. Kemudian, mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Jadi, pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Nah, pada fase ini, pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya, jadi isi gerakan ini masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada di dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya, seringkali pelajar masih mengalami kesulitan. Nah, namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dan gerakan yang akan serupa dengan bayangannya atau dengan pikirannya. Nah, yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif ini merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif ini adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Nah, pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerak secara berulang-ulang, penguasaan
atas gerakan akan semakin meningkat. Jadi peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak ini akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan atau yang sudah dipikirkan. Nah, kesalahan gerakan ini semakin berkurang juga semakin konsisten dan pelaksanaannya juga semakin halus. Nah, itu adalah fase asosiatif. Yang terakhir ada fase otonom. Nah, fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Jadi pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Jadi pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan ini secara otonom atau secara otomatis. Jadi gerakan ini bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas yang lain. Nah, gerakan yang otomatis ini adalah gerakan yang bisa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi bisa melakukan gerakan pada saat bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Nah, itu adalah fase terakhir dalam pengaturan urutan materi belajar. Yang kedua ada pengaturan waktu latihan. Nah, pengaturan waktu ini berkaitan dengan seberapa lama sih siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Jadi waktu pula lah yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Nah, waktu pun perlu diperhatikan karena akan menjadi yang pertama akan menjadi waktu yang tersedia, 2 waktu yang dialokasikan, 3 waktu aktif belajar. Nah, selain itu perlu pula diperhatikan jeda respons tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas dengan waktu siswa memulai gerakan dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. Nah, jika kita kesulitan dalam mengatur waktu berolahraga, ada tips-tipsnya. Yang pertama, jadwal olahraga yang fleksibel. Nah, yang dimaksud jadwal olahraga yang fleksibel ini membagi waktu latihan, contohnya membagi waktu latihan saya agar lebih sesuai dengan jadwal harian. Yang kedua, masukkan olahraga dalam jadwal latihan harian. Yang ketiga, memiliki rencana cadangan. Yang keempat, ubah cara berpikir atau rubah mindset kita. Yang terakhir ada nikmatilah aktivitasnya. Nah, yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar ini merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan yang dan peralatan yang ada. Nah, dalam pengaturan lingkungan belajar ini ada prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama, ada tingkat perkembangan anak. Nah, pengaturan lingkungan belajar dan bermain ini perlu disesuaikan dengan dengan tingkat perkembangan anak dan baik dalam segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa maupun psikososialnya. Nah, yang kedua ada stimulasi perkembangan anak. Lingkungan belajar dan bermain ini hendaknya diatur dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Jadi oleh sebab itu lingkungan tersebut harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk bereksplorasi, untuk penyelidikan, interaksi sosial, komunikasi, dan juga peningkatan kemampuan koordinasi gerak motoriknya. Nah, yang ketiga ada menghindarkan anak cedera. Jadi lingkungan belajar dan bermain ini harus ditata sedemikian rupa. Jadi dapat menghindarkan anak dari
kemungkinan mendapat cedera. Nah, yang keempat ada informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Walaupun melalui informasi tersebut hanya sedikit yang diketahui oleh guru, tetapi informasi tersebut tetap akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing guru juga. Nah, yang kelima ada kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Dan keempat ada metode belajarnya. Yang pertama ada faktor belajar gerak. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi proses belajar gerak ada 7, yaitu menurut Huta Barat, yaitu faktor kecerdasan, faktor belajar, sikap, kegiatan, emosi dan sosial, lingkungan, juga ada faktor guru. Yang kedua ada fase belajar gerak yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada fase kognitif, asosiatif, otonom. Tadi semua udah saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya ada belajar gerak. Belajar gerak ini ada 2 kondisi. Yang pertama ada kondisi internal, juga ada kondisi eksternal. Kondisi internal ini yang muncul dari diri sendiri, dan kondisi eksternal yang muncul dari lingkungan sekitar atau dari luar. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dan praktek belajar penjas. Yang pertama ada prinsip pengaturan giliran, prinsip beban belajar meningkat, prinsip kondisi praktek bervariasi, ada juga prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Nah, belajar gerak atau olahraga ini merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.